Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Fajar Pratiwi dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020, NPM 203111002. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha Indonesia semester 4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasar modal dan investasi dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SEMSI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar modal dan investasi. Pertama, sejarah pasar modal. Menurut buku Efek Tenggits yang dikeluarkan Verein voor Efek ten Handel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878, terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Coff, cikal bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam Efek ten Beurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Vereniging voor de Efek ten Handel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Pasar modal. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Pasar modal atau capital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dan pada intinya pasar modal berbeda dengan pasar uang. Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek atau jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan merupakan pasar yang abstrak. Investasi. Investasi menurut KBBI berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Secara bahasa, kata investasi berasal dari kata investir yang memiliki makna memakai atau menggunakan. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Fungsi dari pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana penambahan modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan
lembaga atau pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen kepada para pembelinya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya penambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang terakhir, sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Manfaat pasar modal. Yang pertama, bagi emiten. 1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. 2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar modal perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenat sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas merupakan perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi pemerintah. Pertama, salah satu sumber pendanaan negara. 2. Membantu menjalankan roda perekonomian. 3. Menarik investor asing ke dalam negeri. 4. Mendata transaksi instrumen modal pada pasar modal. 5. Salah satu peluang bagi negara untuk menjual surat berharga kepada investor. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, Bappenam, Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Lembaga Penunjang Pasar Perdana. Dan yang ketiga, Lembaga Penunjang dalam Emisi Obligasi. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Pada Desember 1912, Amsterdam Efectenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Sekitar awal abad 19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Setelah mengadakan persiapan, akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912 dengan bernama Vereniging voor de Effectenhandel atau Bursa Efek dan langsung memulai perdagangan. Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta obligasi pemerintah Hindia Belanda. Bursa Batavia dihentikan pada Perang Dunia Pertama
dan dibuka kembali pada 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Terhenti pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal, Bapepam, institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Untuk merangsang perusahaan melakukan emisi, pemerintah memberi keringanan atas pajak perseroan sebesar 10-20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go public. Selain itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajak pendapatan atas capital gain, pajak atas bunga, dividen, royalti, dan pajak kekayaan atas nilai saham atau bukti penyertaan modal. Pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Deregulasi yang memengaruhi perkembangan pasar modal antara lain Pakto 27 tahun 1988 dan Pakes 20 tahun 1988. Sebelum itu telah dikeluarkan Paker 24 Desember 1987 pada tanggal 13 Juli 1992 Bursa Saham Dwestanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta. Swastanisasi Bursa Saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi langsung. Investasi langsung adalah investasi jangka panjang pada suatu perusahaan baru atau yang sudah ada diikuti dengan pengawasan dan manajemen aktif oleh pihak investor. Contohnya emas, berlian, tanah, dan ruko. Yang kedua, investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung atau investasi portofolio merupakan investasi jangka pendek yang dilakukan dengan membeli surat berharga. Pada investasi jenis ini, seorang investor tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan serta tidak diharuskan untuk mendirikan suatu badan usaha. Selanjutnya, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan salah satu produk investasi dengan menyetorkan sejumlah dana untuk dikelola dalam jangka waktu singkat, sehingga dana dan keuntungan dapat dicairkan dalam kurun waktu yang relatif sebentar. Contohnya, deposito, reksadana, surat utang negara, dan vintage peer-to-peer lending. Yang terakhir, investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan keuntungan atau return. Contohnya yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Proses investasi. Yang pertama, menentukan tujuan dari suatu investasi serta menentukan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Terdapat dua hal yang menjadi titik berat, yaitu tingkat pengembalian dana yang diharapkan dan ketersediaan jumlah dana yang diinvestasikan. Yang kedua, melakukan analisis sekuritas atau efek yang salah harga dengan menggunakan pendekatan fundamental dan teknikal. Yang ketiga, melakukan pembentukan portofolio atau sekumpulan investasi dengan mengidentifikasi masing-masing sekuritasnya untuk menentukan investasi mana yang akan ditambah dananya. Yang keempat, melakukan revisi kinerja portofolio dengan cara menimbang komposisi portofolio yang sudah terbentuk yang tidak sesuai dengan tujuan investasi. Dan yang kelima, melakukan evaluasi kinerja portofolio melalui perhitungan tingkat keuntungan yang diharapkan mampu terhadap tingkat risiko yang ditanggung. Selanjutnya, risiko dari investasi. Yang pertama, risiko bisnis. Pada investasi saham,
Seorang membeli sebagai kepemilikan di sebuah perusahaan, sedangkan pada investasi obligasi, seseorang meminjamkan uang ke perusahaan. Pengembalian dari kedua investasi jenis ini mengharuskan perusahaan tetap dalam bisnis. Jika perusahaan tersebut bangkrut dan asetnya dilikuidasi, pemegang saham bisa menjadi individu yang menerima bagi hasil yang terakhir. Jika terdapat aset, pemegang obligasi perusahaan akan dibayar terlebih dahulu, kemudian pemegang saham preferen. Selanjutnya, resiko volatilitas. Harga saham di sebuah perusahaan berfluktuasi naik atau turun. Fluktuasi pasar akan berpengaruh bagi beberapa investor. Harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam perusahaan, seperti produk yang salah atau oleh peristiwa yang tidak dikendalikan oleh perusahaan, seperti peristiwa politik atau pasar. Yang ketiga, risiko inflasi. Inflasi merupakan pergerakan atau kenaikan harga secara umum ke atas. Inflasi mengurangi daya beli, yang merupakan risiko bagi investor yang menerima tingkat bunga tetap dan mempengaruhi pengembalian dana investasi. Aset dengan arus kas jangka panjang yang tetap akan mendapat dampak buruk ketika inflasi meningkat, karena daya beli arus kas merasa masa depan tersebut turun seiring waktu. Yang terakhir, risiko likuidasi. Risiko likuidasi merupakan risiko yang menyebabkan seseorang investor tidak dapat menjual investasi dengan harga tertentu saat meningkatnya. Risiko ini membuat seseorang investor kesulitan untuk menemukan pasar sekuritas. Oke, sekian video tentang pasar modal dan investasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.